Sama Dorper juga saya pikir saat ini sudah masuk ke masa itu. Jadi awalnya asal Dorper, semuanya pada nyari, terus pada nggak laku ya, pada ancur-ancuran. Tapi sekarang sampai muncul tipe 1, tipe 5 gitu tipe 5 berani dihargai mahal, itu masuk ke masa fanatik sudah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman setia BP National Channel. Hari ini masih bersama dengan BP National Channel, channelnya Peternakan. Hari ini kita berada di Jember. Jadi kita berada di Jember di Harjo Farm, Harjo Lestari Farm. Nah, ini kita sudah nyampe di sini di kandangnya Harjo Lestari Farm. Nah, ini nanti kita ngobrol sama pemiliknya bagaimana konsep dari farm ini. Lanjut Pak Uda. Kalau ini harga gimana? Harga jualnya dari sini? Jual kita kiloan, Pak. Kiloan berapa? Karena kita nggak biasa ya, nggak biasa tawar-tawaran, nggak biasa apa ya, ngomong di luar pendapat kita. Jadi nggak biasa ngecat ya. Jadi kalau mau tawar-tawaran ini kan ya harus bisa mempertahankan ini ya. Kita kan nggak biasa ya. Jadi 100.000 ya, kalau buntingan kita 100.000, 120 ya, tergantung dari bentuk juga ya. Per kilogram ya, buntingan 100.000 ya. 100-120. Itu sesuai dengan bentuk. Kalau F1-nya juga tergantung bentuk juga. Karena F1 itu kan sebetulnya kan ada beberapa kriteria ya. Ada yang bagus dari lahir, ada. Terus yang sedang itu ada 2, jadi jelek, sedang, bagus ya, dari lahir ya. Nah yang sedang dari lahirnya ada 2 juga gitu loh. Jadi ada yang tetap sedang, ada yang bisa menjadi bagus. Jadi karakternya Suffolk itu, F1-nya tuh berubah warna biasanya. Setelah dewasa tuh berubah warna. Berubah warna setelah dewasa? Ada yang begitu. Nah, ada yang tetap gitu loh ya, ketika di wajahnya itu terutul, tetap terutul sampai dewasa ada. Ada yang di kecilnya itu terutul, nanti dewasanya menjadi penuh ya. Meskipun warnanya tidak sesolid yang bagus dari kecil. Nah itu yang super kan bagus dari kecil ya. Kalau yang sedang ya 150-an itulah, tergantung kualitas juga sih. Kalau ini Suffolk pejantannya, kriteria yang bagusnya itu yang gimana Pak? Kalau kriteria yang bagus kan yang panjang, badannya proporsional ya, kepalanya itu juga ya ada standar tersendiri sebetulnya sih. Jadi untuk kepala itu seperti apa ya, gimana kita ngomongnya ya, kayak ada kerutan ya di wajah. Kerutan itu juga ini ya. Ada kerutan di wajah, rata-rata itu sih. Warna? Oh warna pasti, kalau Suffolk semuanya pasti begitulah. Kita nggak kalau Suffolk ada bercak putih-putihnya ya bukan Suffolk namanya gitu loh ya. Itu kan sudah harus paten ya kalau gitu ya. Kalau penjurian Suffolk sendiri kan kalau di Australia itu kan memang ya dari lebar dada ya, panjang, tingginya ya, proporsional gitu loh. Melihatnya enak gitu loh.
nggak boleh terlalu lebar antara punggung sampai perut, nggak terlalu lebar, proporsional. Punggung sama Kan ada perutnya kan yang gelandot gitu. Nah, nggak kalau terlalu gelandot jelek ya, kurang ini. Kalau untuk anakannya, katakanlah kita mau ada anakan hasil F1 mungkin atau F2 dari support, untuk melihat ini yang bagus, ini yang sedang, ini yang kurang, gimana? Nah kalau F1-nya maksudnya ya? Ya F1, F2 beberapa. Iya F1, makanya saya bilang tadi F1 kan ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang pur, ada yang jelek ya. Nah yang bagus itu emang yang sudah nyetak dari lahir, yang sudah benar dari lahir. Berarti mirip dengan kemiripannya 90% lah kemiripannya dari lahir. Nah kalau 50 ke 80 ini kan ada dua juga gitu, ada yang berubah warna, ada yang enggak gitu ya. Kalau dari pengalaman di farm ini, kan pejantannya supok ya. Nah, hasil anakannya yang berubah warna itu banyak nggak? Banyak. Mana lebih banyak yang berubah banyak yang daripada yang tetap begitu ya? Ya. Banyak yang berubah. Pas lahirnya berubah, udah beda ya? Lahirnya kelihatan sih sebetulnya sih. Ini bakal berubah warna atau tidak itu kelihatan kok. Kalau dia bercak hitamnya itu solid, solid seperti domba Garut ya, kan ada bercak-bercak hitamnya juga itu. Itu kan susah berubah warna tuh. Nah, kalau bercak hitamnya nggak seberapa solid, samar-samar dan nyebar ya, nantinya berubah warna tuh nanti. Kelihatan kok. Iya. Orang teman-teman yang punya Suffolk Full Blood pasti tahu ini bakal berubah nih. Prospeknya gimana, Pak? Kalau kita kan ngeliatnya kan dari market ya, market Indonesia, peternak Indonesia itu kan sukanya kan jogroknya. Nah yang punya jogrok paling keren kan Suffolk sebetulnya. Kebanding yang lain ya. Kalau kualitas daging saya bilang tadi, kualitas daging yang menang ya Dorper. Saya akuin itu. Tapi kalau masalah jogrok ya, saya lebih suka ke Suffolk. Suffolk ya. Nah, jogrok ya. Tidak ada pengaruh sekarang infonya ya, infonya itu kan banyak impor masuk, nggak tahu impor daging yang masuk apa impor dombanya yang masuk, gimana ini? Gimananya nih? Nah ini kan ya kan berita ini kan ada satu sisi impor daging impor lah kan banyak. Yang kedua ada juga domba yang masuk, domba impor lah, domba Dorper, domba Suffolk. Nah, prospeknya apa ya, pendapatnya Pak Uda ini terhadap peternak Indonesia? Saya ngomong tidak sepakat impor, saya impor. Repot kan jadinya kan. Sebenarnya ya impor lah, tapi jangan banyak-banyak. Saya impor nggak banyak, itu pun juga kebanyakan saya pakai sendiri ya. Dari dulu kebanyakan saya pakai sendiri. Saya impor sanen ya saya pakai sendiri ya, meskipun ada akhirnya kejual juga gitu ya, tapi bukan untuk dikomersilkan dari awal ya. Dorper juga sama. Kalau ini pertimbangannya kita impor domba lah ya, tujuannya kan untuk memperbaiki genetik. Apa benar, Pak? Ya benar dong. Benar ya. Benar kalau itu. Kalau nggak perbaiki genetik untuk apa? Emang tujuannya untuk itu. Gitu. Jadi kan itu yang jadi alasan kenapa harus impor. Salah satu alasan saya impor yaitu kenapa saya mau impor gitu loh ya, bukan untuk komersil ya saya ya, saya impor untuk pakai sendiri emang gitu loh. Bukan untuk saya jual beli ya. Oh berarti yang impor hampir 70-an ya, itu dipakai sendiri. Saya pakai sendiri ya, memang ada yang kelepas tapi ya, bukan tujuan awal utama ya, bukan tujuan utama. Ada orang datang, oh saya nempel satu deh, oke gitu ya, nggak langsung saya ini gembar-gemborkan. Ya tentunya sebagai peternak juga jual juga ya, tapi bukan tujuan impor untuk dijual lagi gitu enggak. Saya impor 70 harus lepas semua nih, nanti saya impor lagi enggak. Saya impor 70 ekor ya sudah saya kembangkan di kandang. Nanti kalau ada yang enggak saya suka atau yang sekiranya apa ya, ada teman yang kayaknya bisa kerja sama nih gitu ya. Enggak apa deh, saya beli gitu ya. Bukan tujuan utamanya emang mau dijual, dijual. Makanya kita juga susah jadinya.
saya mau ngomong nggak sepakat impor saya impor gitu ya. Tapi teman-teman kebablasan juga, impornya komersil banget ya. Datangkan karu-karuan. Memang tujuannya mau dijual, dikomersilkan, beda lagi. Ya. Ya meskipun waktu awal sih saya impor juga ada bur. Nah itu, yang bur itu memang murni komersil. Waktu itu saya impor bur. Sempat. Jadi saya impor dorper, bur sama sanen di awal itu. Yang bur itu memang tujuan utamanya memang komersil. Jadi nggak ada niatan untuk saya pelihara kalau bur. Meskipun di perjalanannya kok sebetulnya asik ya pelihara bur gitu ya. Akhirnya saya sempat pelihara sebentar ya. Perkembangan sekarang kayaknya bur ini bener nggak? Menurun atau enggak? Bukan menurun ya, karena gini loh. Trennya domba, trennya ternak impor itu kan kalau menurut saya ya, awal itu asal impor. Awalnya pasti begitu. Jadi seperti bur, awal-awal ya asal bur gitu ya. Semakin lama akhirnya bur jadi nggak laku. Nah setelah nyampe di titik tidak laku, biasanya akan naik kembali marketnya. Tapi yang dibutuhkan bukan asal bur impor, bukan. Tapi benar-benar bur yang bagus yang laku. Dan itu nggak ada nilainya sudah. Nah itu masuk ke masa fanatik ya, saya bilangnya masa fanatik. Jadi kalau pertama itu asal bur impor laku ya, asal bur full blood laku. Satu ketika itu bur jadi nggak laku. Nah satu titik di masa terakhir itu adalah di masa fanatik tadi. Orang tetap akan mencari bur, tapi ya benar-benar bur yang bagus. Bur yang kualitasnya. Kalau nggak bagus, meskipun dia full blood nggak akan dihargai mahal sudah. Sama dorper juga saya pikir saat ini sudah masuk ke masa itu. Jadi awalnya asal dorper, semuanya pada nyari, terus pada nggak laku ya, pada ancur-ancuran. Tapi sekarang sampai muncul tipe 1, tipe 5 gitu tipe 5 berani dihargai mahal, itu masuk ke masa fanatik sudah gitu loh. Kalau ini kan teman-teman ini kan namanya peternak baru lah. Kita beli domba mahal, dipelihara agar dijual murah. Ya, apa ya, pendapat gitu kan banyak ini. Ini sebenarnya yang keliru, yang melihara tidak sesuai dengan pasar atau enggak, karena dia pola pikirnya aja. Iya, satu FOMO ya. Yang kedua cara dia berpikir saja sebetulnya gitu loh. Kalau dia mau breeding sebetulnya kan yang harus diperbanyak storytelling. Harusnya kan itu. Seperti saya bilang tadi. Ya orang pada ngomong, ngapain beli domba mahal-mahal? Mau dijual satunya harga berapa? Loh, nggak begitu konsepnya. Sama, ngapain beli mobil mahal-mahal? Toh juga nanti mau dihargai berapa ini besinya? Ya nggak begitu dong gitu loh. Kenapa kita beli mobil mahal? Ya karena dia punya kelebihan banyak. Semakin banyak kita bisa bercerita tentang mobil itu, semakin mahal itu harganya. Ini tahan peluru, udah mahal gitu loh. Ini bisa autopilot, wah mahal banget jadinya. Meskipun sama-sama besi ya. Nah terus si tukang rosokan ini bilang, ngapain ente beli mahal-mahal gitu ya. Toh juga larinya ke sini juga gitu ya. Apa begitu? Ya enggak dong gitu loh. Kuncinya di situ ya. Iya. Nah kita beli domba mahal, beli ternak mahal ya. Sama, saya beli ayam tuh, ayam like sasek itu dari luar juga ya. Ada Black Astrolop saya beli ya. Ya karena saya mau bercerita di situ gitu loh. Jadi ketika orang nanya, lihat, wah ayam harga berapa tuh mas? Saya bilang, wah itu ayam dari luar gitu ya. Nah yang nanya udah mulai mikir, nah ini bukan harga 50 ribuan lagi nih. Karena storytelling tadi saya sudah ngomong, ini udah ayam dari luar. Satu aja ngomong begitu sudah. Udah naik ya. Udah naik harganya gitu loh. Nah ini nggak bisa sebetulnya masuk ke Indonesia, cuman saya maksa aja nyelundupkan seumpamanya ya. Naik lagi itu. Ini sehari ini di luar ya, telurnya 5 butir nih per hari seumpamanya ya. Misalnya. Wah itu jadi nggak karu-karuan harganya, sama seperti itu. Iya. Punya di storytellingnya kalau breeder itu ya gitu ya. Iya. Kalau kita nggak punya storytelling, apa yang mau kita jual? Dia breeder tapi jualnya kiloan. Kiloan dagingnya sudah. Nah ini kan konsep yang salah sebetulnya. Anda breeder, tapi tujuannya untuk
apa ya, mencetak bibitan untuk dipotong lah. Konsepnya gimana ini gitu loh. Nggak benar menurut saya loh, ya udah nggak benar itu. Jadi, lah terus yang mau dipotong yang mana jadinya? Itu produk afkirnya. Jadi breeder itu kan tidak semuanya bagus. Ya. Hasil dari breeding kan tidak semuanya bagus ya. Nah, produk afkirnya ini yang akan masuk ke potongan. Jadi katakanlah ada peternak jadi breeder ya. Jadi breeding ya. Berarti di situ dia jualnya mengeluarkan ternak, berarti ternak-ternak yang afkir ya. Bukan apa ya, seleksian. Jadi kan ada beberapa grade ya di situ ya. Saya pikir peternak besar ya yang dia mengklaim sebagai breeder ya. Dia akan ada produk afkirnya juga kok, yang tidak laku untuk dijual menjadi bibit ya, menjadi pejantan. Bobot lahirnya sudah 2,5 kilo ya. Sapihannya juga 12 kilo seumpamanya nih ya. Mau menarik dari mana, mau dijadikan pejantan, udah nggak menarik. Itu masuk potongan itu sudah. Oh, berarti gini ya, kan ada teman-teman yang pembudidaya breeding. Itu kan dia enggak ada pendapat 2 tahun itu enggak jual. Karena dia memperbanyak kan sebagai seorang breeder. Berarti itu statement yang kurang tepat ya kalau menurut Pak Uda. Enggak. Soalnya kan harus ada seleksi di situ. Ya emang harus ada seleksi, emang dari awal ada seleksi gitu. Sama kalau kita main di, kan kalau di tanaman itu kan ada penangkar, ada petani ya. Ya petani ya memang produk yang dihasilkan adalah final stock untuk langsung dikirim ke pabrik beras untuk diolah menjadi beras ya. Tapi kalau penangkar kan nggak begitu konsepnya. Tapi apakah ada penangkar yang gagal? Ada. Ketika ditangkarkan, hasilnya nggak bagus. Ini untuk dijadikan bibit, daya tumbuhnya nggak bagus, cuma 60-70% daya tumbuhnya. Ya sudah, itu kan masuknya kan ke produk afkir ya, masukkan ke gudang itu sudah gitu ya. Terus keseragamannya nggak bagus, namanya ya. Ini nggak seragam padi yang dihasilkan dari penangkar ini ya. Ya udah tuh masuknya kan. Terus ini terlalu terkontaminasi dari lingkungan semuanya. Kalau kita mau tanam bibit jagung semuanya ya. Di sekitar banyak tanam jagung juga, akhirnya serbuk sarinya masuk ke tanaman pembibitan ini. Sehingga kalau ditanam, hasilnya ditanam kembali itu jadi nggak seragam. Nah itu kan masuknya kan nggak bisa ke bibit jadinya gitu loh. Sama seperti kita ya, secara fenotip harusnya kalau kita mainan sufok itu minimal ada bercak hitamnya nih, tapi ini bercak hitamnya minim sekali. Nah harusnya kalau F1 itu bibitnya yang bagus masuknya itu di atas 4 kilo bobot lahir ya. Ini lahirnya cuma 2,5 kilo. Nah ini udah mulai nggak bagus kan, apalagi lahirnya cuma 2 kilo gitu ya. Udah nggak bagus lah untuk dijadikan pejantan atau menjadikan indukan ya. Harusnya jadi potongan aja untuk yang kelas-kelas begitu gitu loh. Dari awal emang itu ada seleksi gitu. Jadi kalau misalnya dari sini buntingan kan ke F1 ya, buntingan lahir lah, anaknya nih kalau jantan nanti juga harus dikawin dengan supok. Jantan ya kita lepas. Kalau saya buat betina, apa? Enggak, betina kita kawin sama supok. Betina dikawin supok ya. Kalau dikawinkan, kalau dia tidak punya pejantan supok, sayang ya. Sayang harusnya. Ya minimal punya pejantan F1 jadinya. Minimal ya untuk pejantan F1. Untuk tetap dalam satu garis keturunan lah. Jadi kalau misalnya pemula beli darah supok dari sini, tidak punya pejantan ya, akhirnya ya cari F1 supok gitu. Dan grade lagi kalau dikawinkan dengan. Makanya kan ada omongan tadi kan yang sampai sempat singgung, benar ini pemurnian genetik ya, perbaikan genetik ya. Saya bilang, saya sampaikan sama teman-teman ya, peternak Indonesia itu keren sebetulnya saat ini. Yang saat ini ya, mungkin 10 tahun terakhir ini keren. Peternak Indonesia ini keren. Satu kelemahannya, dia tidak tertib recording. Ya, itu aja. Jadi kalau mbah-mbah saya dulu lah, mungkin ya mbah-mbah saya dulu, dia punya turunan sufok semuanya. Tetangga punya turunan teksel. Numpang dong, numpang kawin, kok api punya kamu gitu ya. Saya numpang kawin. Akhirnya nyampur kemana-mana ini, darahnya kemana-mana. Jadi nggak tahu nih. Ada lagi yang anaknya kawin sama bapaknya. Pokoknya kacau deh gitu Indonesia ini kan. Nah kenapa kita impor ya, saya impor ya,
Ya, saya ngomong untuk perbaikan genetik, saya mau benerin nih gitu loh. Mm-mm. Jadi saya pengen punya, kalau saya ngomong ini F1 ya benar-benar F1 gitu loh. Bisa saya pertanggungjawabkan. Namanya genetik ya kita harus apa ya, bertanggung jawab kan di situ. Ketika kita ngomong apa ya emang harus itu gitu loh. Tuh kenapa benar ungkapan bahwa impor itu untuk perbaikan genetik. Ada semacam apa itu kan biasanya farm itu mengeluarkan sertifikat atau apa sebagai bukti otentik gitu. Iya, ngeluarkan juga di sini. Enggak, Oh, enggak saya ya? nggak ngeluarkan. Sertifikat impor saya juga hilang pada hilang. Berarti trust saja ya. Terus kalau peternak ini pemula gimana ini Pak Uda dalam menghadapi fenomena sekarang ini, harus nyari yang crossingan apa nyari yang FF ini apa nyari yang lokalan? Oke, banyak cerita dengan Pak kita ini. Semoga lain waktu bisa kesini lagi Pak. Siap. Jadi ini dari beberapa apa ya peternak lah, dari beberapa peternak itu kan saya itu sering dengar yang itu tadi, aduh saya beli mahal-mahal tapi jualnya paling jual murah, beli sekian harga sekian, ternyata kuncinya tadi storytellingnya harus ini ya. Nggak bisa bercerita Jadi, kok gitu loh. Ada kalau- apa yang mau Anda ceritakan dengan Kalau ternak Anda? orang Gitu. breeder ya harus bisa bercerita ini Iya. anaknya siapa, Iya. hasil turunannya dari mana itu ya. Iya ya boleh. Ada kan, ada juga orang yang breeding meskipun bukan impor ya. Iya. Dia breeder, bukan impor ya. Tapi dia bisa berstorytelling. Bobot lahir dia videoin, ditimbang. Sebulan dia videoin, ditimbang ya. 2 bulan ditimbang dengan video, 3 bulan ditimbang Itu video. salah satu ya. sebagai storytellingnya itu Sebagai tadi ya? storytelling. Oh, Orang ya. jadi percaya, wah keren nih ternaknya gitu. Itu kan menaikkan harga sebetulnya kan. Nah, apalagi kita mainannya impor gitu loh ya. Iya. Ini full blood nambah lagi kan storytellingnya kan. Ceritanya kan nambah. Apalagi terus umpamanya dia, ini begitu lahir terus ngomong Allah gitu. Wah, ini sudah puluhan juta itu sudah. Ada satu cerita ya, apalagi pas di videoin gitu ya. Apalagi bulunya ada tulisannya Allah. Itu kan storytelling masuk tuh kan. Jadi untuk menaikkan harga ya banyak itu tadi ya. Ya, Iya. Tapi kalau penggemukan kita nggak bisa, berstorytelling nggak bisa. Karena hanya waktu ya, memang kejar-kejar. Bukan. Kalau kita mau main penggemukan, kita main daging. Market kita kan tukang sate dan jagal. Iya. Saya tawarkan nih. Saya punya daging domba nih. Saya punya ternak domba siap potong semuanya ya. Saya mau jual. Taruhlah harga pasaran 150.000 nih per kilo hidup. Saya mau jual. Si jagal nanya, minta harga berapa gitu ya. Sebelum saya ngomong harga, saya mau cerita dulu Pak. Ternak saya ini pakarnya saya ngarit dari Gunung Himalaya sejak Jumat Kliwon, seumpamanya ya. Dan itu saya fermentasi selama 523,5 hari semuanya ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Pakai menyan gitu ya. Apa kata jagal? Amat. Kak ngurus dagingmu dol piro nggak bisa kita berstorytelling nggak bisa gitu. Ya itu salah satu fungsinya kontesan juga kayak gitu ya, untuk nambah story tadi. Iya. Nambah story, makanya teman-teman ngejar kontes supaya menang. Itu kan naikkan storytellingnya kandangnya gitu. Iya, iya lu mau fakta itu. Paling nggak nanti anak-anaknya sudah beda harga. Beda harga. Anak jemoko. Wah. Itu kan untuk naikkan harga. Sepakat nggak sepakat ya itulah yang terjadi lah gitu loh. Sampai sepakat. Ini pasarnya kemana jenengan? Se-Indonesia ya? Se-Indonesia. Pakai model online sudah banyak ya. Modelnya. Jadi timbang ya. Per kilogram bobot hidup. Positif guntingan dari Sufok ya. Makasih Pak Uda. Banyak cerita dari sini. Semoga menginspirasi teman-teman. Ya, yang pemula maupun yang sudah lanjutan. Ternyata di sini ada peternak besar
dan saya dengar hanya dulu pas ada musibah, ini siapa? Akhirnya yes, dari musibah itu banyak hikmah ya Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, Matur nuwun Pak Uda untuk mengurusinya, semoga tambah sukses. amin amin. Terima kasih juga sudah menginspirasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.